dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka UIN Sumatera Utara Medan dalam rangka promosi doktor atas nama Muhammadi nomor induk mahasiswa 9431402043 Program Studi Pendidikan Islam resmi saya buka. Saudara Promotentus sudah siap? Ya. Saudara akan diuji oleh 5 orang penguji termasuk promotor. Yang pertama nanti penguji eksternal, mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Zainuddin MPD. Kemudian penguji internal berikutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Mahmud Lubis MPD dan Bapak Dr. Sahrul Nasution. Kemudian nanti 2 orang promotor seperti biasa, satu sebelum pengumuman mungkin Pak Dr. Wisiono nanti, dan satu lagi setelah pengumuman yaitu Bapak Profesor Dr. Sahrul MPD. Itu yang mau kita lalui. Namun sebelumnya kepada Anda diberi waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan abstraksi disertasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat hadir dalam acara promosi doktor di kampus Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution MA. Yang terhormat Bapak Sekretaris Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Phil Zainul Fuad MA. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Profesor Dr. Syafarudin MPD. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Pembimbing Dr. Misiono MPD. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Profesor Dr. Zainuddin MPD. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Profesor Dr. Lamuddin Lubis MPD. Yang mulia dan yang amat terpelajar Bapak Penguji Dr. Sahrul MA. Hadirin para undangan yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan abstraksi disertasi yang berjudul Pelaksanaan Rencana Strategis dalam Pengembangan Budaya Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Rencana strategis yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai periode 2011 hingga 2016. Akan tetapi agar ada pembaharuan atau kebaharuan dalam penelitian ini, beberapa data Renstra 2016 hingga 2021 kita masukkan. Kemudian budaya mutu yang dimasukkan dalam penelitian ini, kita mengambil teori budaya mutu dari Edward Salis, yaitu etika, integritas, kepercayaan, pelatihan, kerjasama tim, kepemimpinan, komunikasi, dan penghargaan, yang seluruhnya merupakan output dan outcome dari pelaksanaan rencana strategis yang dilaksanakan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Kemudian dipilihnya STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai sebagai latar penelitian. Yang pertama, di sana ada dokumen Renstra dan unit penjamin mutu sebagai pengawas pelaksanaan Renstra. Kemudian
STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai pada tahun 2018 mendapatkan akreditasi kampus B baik. Kemudian adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan. Pada tahun 2011-2012 mahasiswa baru yang masuk berjumlah 321. Tapi pada akhir pelaksanaan Rensra 2015-2016 mahasiswa baru yang masuk sekitar 862. Total jumlah mahasiswa pada tahun 2016 berjumlah 2.688 dan total mahasiswa terbaru tahun 2021 3.833. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana penyusunan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Dan terakhir, bagaimana evaluasi rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Kemudian metodologi penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Strategi pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah model Bayes dan Huberman yang meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Renstra. Kemudian temuan dan hasil penelitian. Pertama, penyusunan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Pertama, merumuskan visi dan misi tujuan. Kemudian membentuk tim penyusun rencana strategis. Kemudian proses perumusan. Kemudian pengesahan rencana strategis oleh Ketua STAI. Kemudian yang terakhir mensosialisasikannya kepada stakeholder, sivitas akademika, dan instansi negeri dan swasta. Dalam penyusunan ada beberapa budaya mutu yang dilaksanakan. Yang pertama, arus komunikasi di lingkungan kampus yang baik. Yang kedua, kerjasama tim yang baik pula. Yang ketiga, menjaga etika organisasi. Yang keempat, proses perencanaan dan proses pelaksanaan dilakukan secara sinergis. Dan terakhir, semua dapat terlaksana karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat komunikatif. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan rencana strategis. Pelaksanaan rencana strategis melibatkan ketua STAI, wakil ketua, kaprodi, dosen, dan sivitas akademika. Faktor pendukung pelaksanaan rencana strategis. Yang pertama, tingginya komitmen staf. Yang kedua, STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah dan madrasah serta sekolah sekitarnya. Kemudian adanya kemauan yang kuat dari pimpinan institusi untuk meningkatkan kualitas dosennya. Kemudian selalu ada pemberian motivasi ketika pelaksanaan rapat. Dan terakhir, STAI selalu menjalin hubungan baik dengan orang tua mahasiswa dengan berbagai program yang dilaksanakan. Faktor penghambat pelaksanaan rencana strategis. Yang pertama, krisis ekonomi, apalagi di tahun 2020 sudah mulai ada COVID, sehingga mengurangi minat mahasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Kemudian kompetensi di dunia kerja dan lulusan. Kemudian jumlah dosen yang masih belum terpenuhi karena ada beberapa dosen tetap yang bukan di home base di kampus tersebut. Kemudian manajemen dan tata kelola. Kemudian tenaga perpustakaan yang bukan lulusan dari perpustakaan. Kemudian budaya mutu yang terlihat.
Yang pertama, etika akademik yang baik. Yang kedua, melakukan kerjasama yang baik. Yang ketiga, memiliki integritas yang tinggi. Keempat, melakukan pelatihan bagi dosen-dosen. Kemudian kepemimpinan yang kuat. Kemudian yang keenam, penghargaan. Di antaranya ada bantuan studi bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi. Kemudian membangun kepercayaan. Terakhir, evaluasi rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, efektivitasnya, yakni sejauh mana tujuan Renstra telah tercapai. Dan yang kedua, efisiensinya, yakni sampai sejauh mana sumber potensial telah digunakan dalam pengembangan budaya mutu pendidikan sehingga dapat data yang benar tentang seberapa jauh keberhasilan pelaksanaannya. Kemudian budaya mutu yang terlihat pada pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, kepemimpinan yang demokratis. Yang kedua, integritas terhadap amanah. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, membangun kepercayaan. Yang kelima, komunikasi yang intens dan terkoordinir. Yang keenam, melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Kemudian yang berikutnya, novelty penelitian. Jadi dari hasil pembahasan penelitian ada 3 novelty penelitian ini. Yang pertama, jika penyusunan Renstra melibatkan semakin banyak pihak yang berkompeten, maka banyak yang bertanggung jawab untuk mensukseskannya. Yang kedua, jika pelaksanaan Renstra didelegasikan kepada orang yang berkompeten di bidangnya, maka pelaksanaan dapat berjalan optimal. Terakhir, jika evaluasi Renstra dilakukan sesuai prosedur, maka hasilnya dapat digunakan sebagai perbaikan dalam penyusunan Renstra berikutnya. Kesimpulan. Yang pertama, penyusunan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Yang pertama, merumuskan visi dan misi dan tujuan. Kemudian membentuk tim penyusun. Kemudian proses perumusan. Kemudian pengesahan rencana strategis. Yang terakhir, mensosialisasikannya. Kemudian kesimpulan yang kedua, pelaksanaan rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai dilakukan oleh Ketua STAI, Wakil Ketua, Kaprodi, dosen, dan seluruh sivitas akademika. Kemudian yang terakhir, evaluasi rencana strategis dalam pengembangan budaya mutu pendidikan di STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai dilakukan setelah pelaksanaan Renstra. Demikianlah abstraksi penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.